Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Tari Salwa dengan NIM 1242030056 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, menerapkan konsep wawasan Nusantara. Artinya, pandangan geopolitik ini menekankan bahwa wilayah darat, udara, dan laut merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, manfaatnya ini untuk menjaga keutuhan wilayah negara NKRI dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu merasa bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, memanfaatkan posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, adapun kebijakan yang dilakukan itu adalah program poros maritim dunia dan pembangunan tol laut. Nah, manfaatnya itu adalah distribusi barang menjadi lebih cepat dan mudah untuk masuk ke wilayah-wilayah terpencil, dan harganya pun menjadi lebih stabil. Kemudian kesejahteraan rakyat pun meningkat. Nah, yang ketiga itu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia itu aktif di beberapa forum internasional. Nah, salah satunya itu ASEAN. Nah, tujuan dari geopolitiknya itu untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperluas pasar lokal Indonesia. Nah, manfaatnya bagi rakyat itu akses ekspor yang lebih luas, masuknya investasi asing, dan peluang kerja internasional. Nah, yang keempat itu pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau terluar. Contohnya, pembangunan infrastruktur dan pangkalan militer di wilayah Natuna, Papua, dan Kalimantan. Nah, tujuannya ini untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari ancaman luar. Manfaatnya, rakyat yang berada di perbatasan itu merasa dilindungi dan mendapat akses pembangunan. Nah, yang kelima itu ketahanan energi dan sumber daya alam. Geopolitik Indonesia juga menyangkut kekayaan alam seperti tambang, minyak, gas, dan laut. Nah, kebijakan yang dilakukannya itu seperti hilirisasi, misalnya pada nikel, dan penguatan energi nasional. Nah, manfaatnya itu lapangan kerja baru, peningkatan ekonomi daerah, dan kemandirian energi nasional. Untuk meningkatkan kualitas geostrategi dan geopolitik, pemerintah harus memahami pentingnya geostrategi sebagai dasar perumusan kebijakan pertahanan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Geostrategi tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, peningkatan ini juga sangat berkaitan erat dengan ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman. Nah, baik ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Implementasi geostrategi di Indonesia ini berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh letak geografis suatu negara atau wilayah terhadap politik dan hubungan internasionalnya. Konsep ini menekankan bahwa posisi geografis, sumber daya alam, dan kondisi lingkungan fisik suatu negara atau kawasan itu berperan penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan. Dalam konteks yang lebih luas, geopolitik juga mencakup kekuatan ekonomi, teknologi, demografis yang mempengaruhi hubungan antar negara. Sedangkan geostrategi itu adalah strategi dalam memanfaatkan keadaan dan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana guna untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi juga merupakan rumusan strategi nasional
dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal seperti geografi, demografi, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta keadaan global dan regional. Nah, sedangkan hubungan geopolitik dan geostrategi itu adalah implementasi praktis dari geopolitik, yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara. Dengan kata lain, geografis itu adalah fondasi dari pemikiran. Sedangkan geostrategi itu adalah aplikasi strategis dari pemikiran geografis tersebut. Nah, adapun contoh nyata penerapannya itu yang pertama, pembangunan tol laut. Nah, tujuannya itu menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Indonesia agar distribusi barang dan jasa itu merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, geostrateginya itu memperkuat konektivitas antar pulau sebagai satu kesatuan wilayah NKRI, serta mengamankan jalur logistik dari ancaman luar. Adapun dampaknya itu menurunkan disparitas harga antar daerah, memperkuat integrasi nasional, dan meningkatkan pertahanan maritim. Yang kedua, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi beban yang ada di wilayah Jakarta dan menyebarkan pusat pembangunan ke wilayah tengah Indonesia. Nah, adapun geostrategisnya itu menempatkan pusat pemerintahan di lokasi yang lebih aman dari bencana dan strategis secara pertahanan nasional. Dampaknya itu adalah memperkuat pengendalian wilayah Indonesia dari titik tengah geografis. Yang ketiga, itu penguatan pertahanan di wilayah perbatasan. Contohnya, pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna dan wilayah perbatasan lainnya seperti di Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Geostrategisnya mengantisipasi ancaman kedaulatan wilayah dari negara lain, khususnya di Laut Natuna Utara yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok. Nah, dampaknya itu adalah menunjukkan kehadiran negara di wilayah perbatasan serta menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI. Nah, yang keempat, diplomasi maritim dan peran di ASEAN. Adapun tujuannya itu meningkatkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Geostrateginya itu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, memperkuat posisi di jalur perdagangan internasional. Nah, dampaknya itu meningkatkan kerjasama regional dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu-isu internasional. Beberapa kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia antara lain, yang pertama, korupsi yang masih merata. Tindakan korupsi ini merupakan penghambat utama dalam penerapan good governance di Indonesia karena dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta dapat menciptakan ketidakadilan. Yang kedua, birokrasi yang kaku dan lambat. Birokrasi yang lambat ini dapat menghambat efisiensi pelayanan publik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi publik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik menyebabkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, ketimpangan digital. Kesenjangan akses dan literasi digital menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan yang berbasis digital dan membatasi akses terhadap layanan publik. Yang kelima, pengawasan akuntabilitas yang lemah. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang
sulit terdeteksi. Yang keenam, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ini memperburuk situasi karena mereka yang memiliki akses dan literasi digital dapat memanfaatkan peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik, sementara yang tidak memiliki akses akan semakin tertinggal. Yang ketujuh, faktor hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Kendala-kendala ini juga menjadi penghambat penerapan good governance di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum, perubahan budaya organisasi, dan stabilitas politik. Penerapan good governance membutuhkan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, contoh beragama yang berlebihan. Beragama secara berlebihan berarti memahami dan menjalankan ajaran agama tanpa mempertimbangkan konteks toleransi dan kemanusiaan, sehingga bisa menimbulkan konflik atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, mengharamkan segala hal tanpa dasar yang jelas. Contohnya, menuduh musik, seni, dan teknologi itu haram tanpa adanya pemahaman yang jelas. Yang kedua, contoh sikap ekstrem beragama. Sikap ekstrem beragama biasanya muncul ketika seseorang menjalankan agama dengan cara yang keras, kaku, dan tidak toleran terhadap perbedaan. Contohnya, radikalisme. Nah, hal ini mengajak atau memprovokasikan orang lain untuk mengganti sistem negara dengan dalih agama, termasuk menyerang pemerintah atau pihak lain. Yang kedua, terorisme. Menggunakan kekerasan atau ancaman dengan dalih agama untuk menimbulkan kekerasan dan ketakutan. Yang ketiga, takfiri. Ini adalah sikap yang mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan. Yang ketiga, posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrem. Di satu sisi, seseorang tidak berlebihan dalam beragama hingga menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Di sisi lain, seseorang juga tidak mengabaikan nilai-nilai agama atau menjadi sekuler ekstrem. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.